Halo sahabat konsumen dimanapun berada, apa kabar? Jumpa kembali lewat podcast Konsumen Bicara bersama saya, Heru Stadi. Kali ini kita kedatangan tamu, yaitu Ketua Komisi Kerjasama dan Kelembagaan Badan Pelindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia, yaitu Bapak Dr. Haris Munandar. Sebelum kita banyak berbicara dengan beliau, kita saksikan dulu informasi profil dari Bapak Dr. Haris Munandar. Haris, apa kabar? Halo, kabar baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat Pak ya? Sehat selalu. Kita perlu banyak tahu nih Pak, sahabat konsumen, karena betapapun kemarin udah beberapa topik sudah kita angkat, masing-masing komisi sudah menyampaikan apa yang menjadi concern dan juga bagaimana perkembangan tugas mereka. Kita perlu banyak mengelaborasi mengenai komisi kerjasama dan kelembagaan. Mungkin Pak Haris bisa bercerita nih Pak, apa yang sudah dilakukan dan apa yang menjadi mungkin konsumen perlu tahu dari komisi yang Bapak pimpin. Ya, sesuai dengan namanya yaitu Komisi Kerjasama dan Kelembagaan. Jadi kerjasama ini kita bagi dua. Yang satu adalah domestik, yang kedua internasional. Kerjasama domestik itu bisa antar KL, bisa juga dengan universitas, bisa juga dengan LPKSM, BPSK, dan berbagai lembaga lainnya yang terkait dengan perlindungan konsumen. Kemudian di internasional, kita yang pertama tentunya dengan UNCTAD ya, United Nations Conference on Trade Development. Ini di internasional. Kita juga melakukan kerjasama dengan berbagai agensi atau lembaga perlindungan konsumen di banyak negara. Kita sudah menjalin kerjasama dengan Korea Selatan. Kita juga sudah sedang dalam proses ini dengan Inggris, UKICC. Kita juga nanti melakukan kerjasama dengan berbagai negara lainnya yang ada di dalam keanggotaan UNCTAD, itu di internasional. Kemudian di level domestik, kita kerjasama dengan berbagai KL. Kemudian yang paling banyak kita lakukan adalah kerjasama dalam kaitan dengan pemberdayaan LPKSM. Nah, kemudian kita juga melakukan edukasi. Ini adalah upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka untuk perlindungan konsumen dan juga memasyaratkan perlindungan konsumen kepada lebih banyak lagi. Tidak mungkin BPKN melakukan upaya-upaya sosialisasi perlindungan konsumen tanpa ada dukungan dari berbagai stakeholders. Nah, tentunya dalam hal ini universitas adalah salah satu yang mungkin kita anggap ini sangat potensial untuk dapat memasyaratkan perlindungan konsumen kepada masyarakat yang lebih banyak dan juga tentunya dalam rangka untuk mengedukasi para mahasiswa kita utamanya ya juga termasuk juga para dosen ya untuk bagaimana memahami tentang perlindungan konsumen. Dan di beberapa universitas atau perguruan tinggi sudah ada kurikulum terkait dengan perlindungan konsumen. Ini adalah suatu hal yang kemajuan yang cukup bagus ya dalam hal untuk bagaimana kita meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan konsumen. Ini adalah hal yang terkait dengan edukasi di perguruan tinggi. Nah, kemudian kepada LPKSM, kita banyak LPKSM di daerah-daerah. Walaupun jumlahnya ya 350-an lebih, tapi yang cukup banyak ya cukup banyak, tapi yang benar-benar masih beroperasi secara baik kita 170-an. Tapi hal ini tentunya menjadi tantangan kita ya. Kenapa LPKSM ini perlu kita dorong terus? Jadi kita berdayakanlah LPKSM ini supaya di setiap daerah kalau bisa ada tumbuh. Kalau LPKSM kan bisa di dalam satu kabupaten kota itu bisa lebih dari satu. Sebanyak-banyaknya malah lebih bagus ya. Ini adalah tentunya peran pemerintah dalam hal ini adalah bagaimana supaya LPKSM bisa tumbuh dan berkembang. Karena mereka menjadi ujung tombak dari perlindungan konsumen, ujung tombak dari bagaimana untuk mendorong kesadaran masyarakat pentingnya perlindungan konsumen dan juga untuk memberikan
upaya-upaya atau langkah-langkah untuk melindungi para konsumen Oke. ya, di Indonesia. Nah, sebelum kita ke luar negeri, Pak, kerjasama dengan kampus-kampus itu dengan mana aja, Pak? Ya, cukup banyak ya. Yang tahun-tahun terakhir ini kita melakukan kerjasama dengan, kalau di Jogja kita dengan apa namanya UII, kemudian kita dengan apa namanya di sini ada Universitas Bung Karno, dengan apa namanya eh, di Batam ya, dengan di Sugia Pranata di apa namanya di Jogja ya, Sugia Pranata Semarang salah. Kemudian juga dengan beberapa perguruan tinggi yang apa namanya kita lakukan. Terakhir kita dengan Universitas Muhammadiyah Cirebon kita lakukan. Dan juga kita dengan beberapa yang ada di luar daerah, dari di Kuningan, di apa namanya Bandung ya, di Bandung kita lakukan juga dengan Unpar, Universitas Parahyangan kita sudah lakukan kerjasama. Mengapa dirasa perlu untuk menggandeng kalangan perguruan tinggi, Pak? Karena yang pertama adalah perguruan tinggi ini mendidik para mahasiswa yang nantinya akan menjadi orang-orang yang apa namanya penting, next leader, yang orang-orang penting dalam kaitan dengan bagaimana dalam kaitan dengan pembangunan Indonesia. Nah, tentunya tingkat juga intelijensia mereka bagus ya. Jadi bagaimana mereka bisa menerima dan juga masih mengembangkan akan kreativitas dan inovasinya dalam kaitan dengan bagaimana perlindungan konsumen ini ke depan, juga mereka mungkin secara ilmiah ya, bagaimana mereka apa namanya mengembangkan perlindungan konsumen. Nah, kemudian mahasiswa ini ya tentunya adalah bagian daripada masyarakat ya. Jadi dia juga nanti bisa mengedukasi masyarakat yang ada di sekelilingnya, yang orang tua dan masyarakat sekelilingnya, dan tentunya dia akan semakin apa namanya memperluas ya cakupan daripada sosialisasi perlindungan konsumen. Ada upaya untuk melibatkan mereka, Pak, sebagai ya katakanlah lembaga perlindungan konsumen swadaya mahasiswa gitu, untuk mereka juga bisa menjadi agen dari BPKN dalam mungkin menangkap aspirasi konsumen. Mungkin sangat dimungkinkan, dan ini memang sudah ada beberapa ya. Contohnya di Cirebon ya. Cirebon itu di Universitas Muhammadiyah Cirebon sudah akan mendirikan LPKSM. Oke. Kemudian kita lihat juga bentuk lainnya ya. Di Universitas Jember ya, di Jawa Timur. Dia akan mengembangkan namanya klinik perlindungan konsumen. Nah, ini adalah bentuk-bentuk apa namanya meningkatkan apa namanya upaya-upaya sosialisasi perlindungan konsumen. Nah, tadi disampaikan juga Komisi Kerjasama dan Kelembagaan juga menjalin kerjasama dengan beberapa negara di luar Indonesia, ada Korea, Inggris. Kenapa kita merasa perlu untuk menjalin kerjasama dengan negara-negara tersebut, Pak? Ya, ini sebenarnya terkait dengan perkembangan dunia sekarang. Adalah teknologi digital. Seluruh dunia sekarang sudah tidak ada batasnya lagi ya. Salah satu hal yang penting ada dalam kaitan dengan ini adalah namanya transaksi antar negara atau lintas negara, atau disebut dengan cross border transaction. Nah, ini terutama kaitan dengan e-commerce, dalam kaitan dengan bagaimana masyarakat sekarang sudah tanpa batas lagi untuk bisa melakukan transaksi. Katakanlah kita mau pesan, kita mau keluar negeri, kemudian kita pesan tiket pesawat. Ya. Tiket pesawat ini mungkin Traveloka atau yang lainnya, atau kemudian juga kita memesan kamar hotel Airbnb. Nah, ini di mana tempat ininya? Kan adanya di luar negeri atau di Inggris. Nah, apabila terjadi yang namanya apa namanya masalah di dalam kaitan dengan transaksi, nah tentunya di sini yang dibutuhkan adalah suatu media yang berbeda. Nah, oleh karena itu dibutuhkanlah adanya kerjasama antar negara yang nantinya mungkin nanti platformnya disamakan dengan masing-masing negara punya peraturan-peraturannya ini, kemudian nanti bisa dilakukan apa namanya kerjasama dalam kaitan untuk penyelesaian sengketa konsumen. Ini tujuannya adalah kita melakukan kerjasama dalam luar negeri. Dan selain itu kita juga mungkin ingin belajar dari mereka best practice yang dilakukan di negara lain.
terutama dalam hal kaitan dengan penanganan perlindungan konsumen yang mungkin di negara-negara mereka ada sesuatu yang berbeda yang mungkin bisa kita ambil, Kita pelajari, kita pelajari, kita adopsi. kita adopsi. Nah, salah satunya mungkin nanti adalah yang terkait dengan online dispute resolution. Online dispute Ya. resolution. Terkait tadi baru hanya Korea dan Inggris, apa ada rencana lagi? Ya, Mas, ke depan? ke depan mungkin kita sudah ada rencana dengan negara lainnya ya. Yang jelas memang ini masih dalam wacana ya, pembicaraan. Kita mau dengan yang cukup maju adalah Brazil ya. Brasil ya. Nah, mungkin kita akan lakukan dengan Brazil. Kemudian juga nanti dengan beberapa negara lain yang difasilitasi oleh ANTED. Ya. Kita lihat BPKN juga aktif ya, terutama Komisi Pak Haris ini untuk berkecimpung atau mengambil bagian dari program ANTED. Ya, karena kita adalah bagian daripada negara yang ada di dalam PBB ya, United Nation. Nah, tentunya berbagai aktivitas yang dilakukan oleh United Nation, salah satunya adalah ANTED. Nah, ini kita aktif. Nah, ini juga dengan difasilitasi juga dari Kementerian Luar Negeri. Sebelumnya kalau nggak salah juga BPKN juga menjadi percontohan bagaimana sebuah negara mengatur atau memberikan perlindungan konsumen disesuaikan dengan aturan-aturan yang ada, dan juga dengan beberapa negara menjadi ya mungkin semacam ajang evaluasi. Ya. Kita dengar seperti itu, Pak. Ya, ada namanya VVR, Voluntary Peer Review. Itu dilakukan di tahun 2019. Ada 3 rekomendasi. Yang pertama adalah namanya kerangka konstitusi ya. Ya, jadi kedua adalah kerangka peraturan perundang-undangan, dan yang ketiga adalah kerangka teknologi dan informasi. Dan dengan kerangka teknologi dan informasi itu menjadi rekomendasinya dari ANTED, dan itu oleh ANTED diusulkan bahwa bagaimana kalau Indonesia menjadi pilot project dalam kaitan dengan namanya online dispute resolution sebagai salah satu rekomendasi dari voluntary peer review yang dilakukan di tahun 2019. Nah, dengan itu dipilihlah ada 2 negara. Yang pertama adalah Thailand dan Indonesia. Nah, Indonesia yang dipilih adalah BPKN. Kenapa Indonesia dan Thailand dipilih? Mungkin sahabat konsumen perlu tahu nih, Pak, online dispute resolution itu apa, karena apa ini, Pak? Ya, online dispute resolution adalah penyelesaian sengketa secara online. Oke, ya. Online di sini bisa menggunakan berbagai media ya. Tidak hanya ini bentuknya chat, bentuknya conference ya, segala macam. Nah, ini adalah salah satu bentuk yang sebenarnya sudah dikembangkan di tahun 1995. Itu ada di Amerika. Ada namanya National Center for Automated for Information Research. Ya. Itu menyelesaikan sengketa yang terjadi antara provider dengan user, pengguna daripada salah satunya ya HP ya, dengan konsumennya. Ya. Gitu. Nah, ternyata disebutnya dengan namanya virtual magistrate. Nah, virtual magistrate ini ternyata sangat berdampak positif, sehingga banyak diikuti oleh beberapa lainnya. Tapi itu masih di dalam tataran atau bentuk internet lah ya, bentuk untuk provider dan user di sarana komunikasi. Nah, dari situ berkembang terus, dan sampailah ke beberapa negara lain di Eropa, tidak hanya di Amerika. Dan ini adalah sebenarnya secara sederhana bahwa online dispute resolution itu adalah bentuk alternatif dispute resolution. Artinya penyelesaian sengketa di luar pengadilan plus ICT. Nah, ini kata pendapat seorang profesor yang dari daerah Inggris Raya sana, Profesor Pablo Cortes, dia mengatakan bahwa ODR itu adalah EDR plus ICT. Itu adalah ininya. Nah, tentunya ke depan ya dengan nanti sebenarnya Indonesia ya 2021 kemarin sudah
mulai melaksanakan proyek tersebut. Memang sampai saat ini masih dalam proses tataran kita melakukan namanya pelatihan-pelatihan. Ini ada suatu hal yang baru, dan tentunya ada hal yang paling penting adalah terkait dengan kerangka hukumnya. Oke. Ya, memang ada sih peraturan-peraturan yang terkait dengan itu, ada peraturan tentang PSE, ya, kemudian ada peraturan yang namanya EDR, banyak lagi peraturan-peraturan yang sebenarnya sudah mengarah kepada sebenarnya penggunaan dari online dispute resolution atau penyelesaian sengketa secara online dimungkinkan. Nah, namun belum secara spesifik diatur. Pertama adalah pengaturan yang secara spesifik, secara detail, dan juga institusi mana yang nanti akan menangani, menghandle secara keseluruhan, mengkoordinir. Mungkin begitu, Pak. Kenapa kita merasa perlu untuk mengadopsi ODR? Yang jelas ya, kita adalah bagian yang juga, makanya tadi dikatakan ada report namanya digital report 2022 itu menyebutkan bahwa Indonesia itu adalah peringkat kelima yang belanja online. Belanja online. Okay. Terbesar. Ya, besar berarti peringkat 5 ya. Ya. Nah, kita bayangkan ada 274,6 juta penduduk Indonesia itu, ya, 205 jutanya itu adalah pengguna internet dan juga HP ya termasuk. Dan 78% diantaranya itu dia untuk menggunakan HP-nya itu dalam kaitan untuk belanja online. Okay. Nah, ini yang pertama. Jadi yang pertama adalah dalam kaitan dengan perkembangan teknologi digital. Dan yang kedua, kalau kita lihat Indonesia ini adalah negara kepulauan, archipelagic country. Negaranya berjauh wilayah-wilayah berjauh terpisah, ada sampai dipisahkan oleh laut, ya. Daratan pun juga perlu waktu berjam-jam. Nah, bayangkan kalau hanya untuk menyelesaikan masalah yang ya sepele ya, katakan ya sepele ya, atau masalah seekor kambing. Nah, kalau dia mau mengurus ke satu tempat yang tanpa menggunakan yatim dengan konvensional, dia akan menghabiskan mungkin seekor sapi. Hilang kambing, keluar sapi. Sangat besar sekali. Jadi, besar. Nah, teknologi digital ini mengatasi hambatan tersebut. Oke. Ya. Nah, jadi kenapa tidak kita menggunakan teknologi ini untuk bisa mengatasi permasalahan yang ada di Republik ini? Kita dengan wilayah yang luas, keterbatasan daripada institusi yang namanya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, wilayahnya juga jauh. Nah, oleh karena itu kita menyadari bahwa ternyata online dispute resolution ini merupakan salah satu solusi yang mungkin bisa kita adopt untuk kita gunakan sebagai salah satu untuk bagaimana kita meningkatkan perlindungan konsumen dengan menggunakan teknologi digital. Kita bisa ke arah sana, Pak. ODR kira-kira kapan? Saya yakin itu bisa, ya. Ya, kalau kita tadinya membayangkan sebenarnya tahun 2023 ini harusnya kita sudah bisa start. Cuma memang ya diperlukan infrastruktur. Ya, infrastruktur tidak hanya infrastruktur, artinya soft infrastruktur, tapi juga hard infrastrukturnya yang mungkin harus kita siapkan. SDM-nya harus kita siapkan, ya. Terus terutama adalah kerangka hukumnya. Dan ini harus ada pengaturan-pengaturan yang bagaimana kita bisa mendorong kerangka institusional ini bisa berjalan. Siapa nanti yang handle, bagaimana aturannya mungkin secara detail menangani mengenai perlindungan konsumen dan bentuk-bentuk seperti apa. Nah, kalau yang sekarang kan sebenarnya ada 3 bentuk. Yang pertama adalah penyelesaian sengketa online settlement, kemudian ada nama negotiation online, juga ada mediation online. Ini ya arbitration online ya, arbitration online. Nah, ini adalah bentuk-bentuk mekanisme penyelesaian sengketa secara online. Perbedaannya apa nanti, Pak, yang dirasakan konsumen gitu, atau mungkin juga usaha ketika ODR ini diimplementasikan? Yang jelas paling tidak ada 3. Yang pertama adalah dari sisi kecepatan. Ya, cepat karena tanpa kita memerlukan batas ruang dan waktu ini kita digital. Yang kedua adalah efektif dan efisien karena bisa langsung tanpa memerlukan tadi dia ada media atau apa-apanya. Dan yang ketiga adalah tadi 2 itu efektif. Yang ketiga adalah kita bisa mengatasi hambatan-hambatan yang lain ya. Hambatan-hambatan yang dihadapi
kalau secara langsung ini waktu ya kadang-kadang ya tidak mungkin bisa klop. Hari ini katanya majelis bisa siap pada hari ini, mungkin orang yang berperkara atau para pihak mungkin tidak siap pada hari tersebut. Nah, ini juga bisa kita atasi. Tapi tantangannya tadi masalah regulasi, masalah Regulasi. kemudian siapa Kemudian, yang siapa yang akan mengkoordinir gitu ya. menghandle ini. Bagaimana BPKN punya solusi nggak untuk menjawab Ya tantangan tentunya tersebut? kita sebagai lembaga yang sifatnya hanya memberikan rekomendasi, ya tentunya kita mengusulkan ada salah satu mungkin KL yang bisa langsung menangani ini. Nah tentunya presiden lah yang menentukan apakah nanti karena ini menyangkut banyak aspek ekonomi. Nah apakah di Menteri Koordinator Perekonomian ya. Nah, nanti mereka yang akan mengatur dan siapa yang nanti ditunjuk. Dan ini juga nanti masuk di dalam kerangka hukum kita karena selama ini kan mungkin ini masih di luar ya. Kalau kita lihat ya mungkin Mahkamah Agung merasa bahwa apa yang sudah diputuskan oleh dikatakan oleh BPSK itu kadang-kadang masih bisa dibatalkan ya dibatalkan dan padahal harusnya kan itu binding dan final kan gitu ya. Nah, ini yang menjadi juga masalah. Ya kalau kita lihat sekarang ini juga beberapa e-commerce juga sebenarnya juga sudah mencoba menawarkan penyelesaian sengketa antara penjual dan pembeli melalui aplikasi gitu ya. Apakah ini akan seperti itu atau ada hal-hal yang baru? Ya, yang jelas itu yang tadi ya katakan namanya online settlement. Ya. Jadi online settlement ini bisa mungkin para pihak yang katakanlah produsen dengan konsumen dia menyiapkan suatu media untuk bisa menyelesaikan sengketanya. Katakanlah dia menyiapkan media websitenya ya, atau media lainnya dan kemudian nanti di sini langsung bisa berinteraksi tanpa melibatkan pihak yang lainnya. Nah, ini adalah seperti bentuk online settlement. Tapi bisa juga nanti namanya arbitration online ya. Nah, ini ada mediasi dari pihak yang ditunjuk oleh masing-masing yang ini sebenarnya menganut pola daripada ADR ya, Alternative Dispute Resolution yang diterapkan oleh namanya BANI ya. BANI. Nah, itu administrasi nasional. Administrasi nasional. Dan yang ketiga adalah kita sebut namanya negotiation online ya. Nah, jadi mungkin negosiasi dan ini juga memerlukan juga orang atau pakar yang mungkin akan terlibat untuk memediasi ya jika terjadi suatu ketidakkesepakatan antar pihak yang berperkara. Apakah ODR yang diterapkan di Indonesia nantinya ini menggunakan satu teknologi baru juga, Pak? Karena sekarang kan ada perkembangan artificial intelligence, blockchain segala macam. Yang jelas kita ya karena ini adalah teknologi digital, tentunya kan kita ingin memanfaatkan teknologi yang terbaik yang mungkin terbaru ya. Yang kemarin sudah ditawarkan namanya blockchain ya. Dan juga nanti artificial intelligence dan tidak tertutup kemungkinan sekarang ada berkembang namanya ChatGPT. Ya, ini adalah bagaimana mesin itu bisa berkomunikasi dengan human dengan orang, kemudian dia mempelajari dan sehingga semakin lama mereka semakin canggih. Dan ini sudah di dunia pendidikan juga sudah dipakai nih. Tentunya nanti ke depan bisa saja ini kita gunakan di dalam kaitan dengan penyelesaian sengketa tanpa mungkin semakin sedikitlah peran dari orang di dalam kaitan dengan penyelesaian sengketa. Jadi mungkin pasti akan puas karena yang menyelesaikan pasti tidak ada vested interest karena di mesin. Kalau orang kan dianggapnya pasti bisa ada vested interestnya. Ini ke depan pasti ya Pak Heru pasti ada langkah-langkah ke depan yang akan menggunakan berbagai teknologi yang semakin canggih dan semakin secure ya. Yang terutama paling penting adalah security ya. Karena kemarin juga masalah keamanan siber, keamanan data dia juga menjadi concern juga. Menjadi concern. Nah, ini kita perlindungan konsumen kan pasti akan mengedepankan soal security. Kembali ke tadi Pak terkait dengan regulasi, kira-kira regulasi apa sih yang mungkin bisa mendukung atau mungkin diharapkan ada perubahan regulasi untuk bagaimana ODR ini bisa diimplementasikan? Sebenarnya kan sudah ada ya perdagangan secara elektronik ya PSE. PSE ya. PSE itu berdasarkan peraturan pemerintah. Kemudian tadi ada juga undang-undang
terkait dengan yang namanya arbitrasi. Dan kemudian juga ada yang sekarang kan sudah ada undang-undang ITE. Bisa saja itu berbagai tersebut itu mungkin kita ramu dan kita akan buat lah ya, membuat suatu regulasi yang spesifik yang terkait dengan dispute resolution ya, secara online. Dengan misalnya ada ODR, apakah ada lembaga yang mungkin nanti kemudian perannya itu seperti tidak ada gitu, atau seperti apa memposisikan misalnya BPSK gitu ya? Ya, yang jelas ini harusnya sifatnya bisa jadi komplementer ya. Komplementari. Ya, Okay. tidak menegasi Kan salah satu ya. pihak. Ya, artinya tetap digunakan pola secara online, tapi dalam hal tertentu kita tetap menggunakan yang konvensional. Ya, karena kadang-kadang ada tidak semua orang puas atau cukup dengan hanya secara online, tapi dia mungkin secara langsung. Karena ya sifat dasar daripada manusia, kadang-kadang hubungan personal itu mungkin akan lebih mengena kalau dalam kaitan dengan penyelesaian sengketa konsumen ya. Jadi kalau kita lihat peran dari BPSK tetap masih tetap akan masih ada. Dan oleh karena itu sebenarnya gini, kan kalau kita melakukan namanya online dispute resolution, ini kita tidak mengambil mencentralize. Tidak mencentralize itu. Jadi ODR ini tidak hanya dipusatkan. Jadi bisa di daerah-daerah tertentu. Bisa saja yang suatu daerah di dalam suatu provinsi tidak ada BPSK-nya ya. Nah, mungkin di situ bisa nih. Dan di dalam satu provinsi itu kan juga kadang-kadang wilayahnya sangat luas. Katakanlah wilayah yang jauh adalah di Kalimantan, di Sulawesi, atau di Papua, dan juga mungkin di Sumatera seperti di Aceh. Itu satu provinsi kan wilayahnya sangat luas ya. Sangat remote, sangat jauh. Nah, mungkin di pusat nanti ada di di BPSK di provinsi Aceh, di Aceh. Nah, jadi dia menangani juga ODR selain tadi yang mungkin yang secara konvensional. Nah, jadi di sini pasti menjadi suatu komplementari yang tadi saya katakan. Karena berhubungan dengan kerjasama internasional, kemudian tentu kan Pak Haris tahu nih negara-negara yang memiliki badan perlindungan konsumen yang mungkin kita bisa jadikan role model lah gitu ya. Kira-kira yang pas bagi Indonesia nih yang mana nih Pak? Yang kalau saya lihat ini yang paling pas itu ya cobaannya Brazil. Namanya Senacon di sana ya. Jadi Senacon itu dia juga sudah sukses ya dalam kaitan dengan penanganan perlindungan konsumen. Jadi sebenarnya di negara Amerika Latin yang lain, Argentina itu juga bagus ya. Tapi yang kalau menurut saya yang agak pas ini kita contohnya adalah di Brazil. Itu salah satu mungkin kita bisa menjadi contoh ya, best practice yang mungkin bisa kita adopt untuk beberapa hal. Nah, hanya memang angka keberdayaan konsumen kita kan masih tidak terlalu bagus Pak ya. Jadi kita kerjasama dengan universitas, LPKSM. Nah, bagaimana nih kita juga bisa mengharmonisasikan nih semua pihak ini agar juga konsumen ini meningkat gitu Pak. Yang jelas kalau memang diperlukan adalah kita jadi membuat semacam gerakan nasional. Gernas perlindungan konsumen. Nah, ini belum pernah ada. Jadi ada gernas tentang coklat, ada gernas tentang kopi yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian. Kita juga coba kembangkan namanya gernas perlindungan konsumen. Kita dorong bahwa setiap orang, setiap elemen masyarakat dari bawah sampai atas itu terkait dengan namanya perlindungan konsumen. Mereka adalah konsumen juga. Dan oleh karena itu ya kita coba kita masalkan melalui satu gerakan nasional perlindungan konsumen sehingga tidak hanya nanti di sini para konsumen saja yang ditingkatkan kesadarannya, juga para pelaku usaha ya, supaya ada suatu budaya yang tumbuh di pelaku usaha supaya dia memperhatikan hak-hak konsumen dengan harapan bahwa kalau hak-hak konsumen dipenuhi artinya pelaku usaha itu nanti dipercaya oleh konsumen. Kalau dipercaya dan tentunya mereka akan spend artinya mengeluarkan uang untuk belanja barang yang diproduksi oleh para produsen tersebut nggak menjadi ragu-ragu lagi, dan ini akan menggerakkan mungkin ekonomi nasional karena dengan
dengan semakin meningkatnya masyarakat, yaitu namanya domestic consumption-nya ini menaik ya, itu tentunya akan mendorong masyarakat untuk belanja, dan juga nanti kan produsen akan menikmati hasilnya juga. Betul. Di sisi lain pemerintah juga akan menikmati nih dari sisi mungkin aspek pajak ya, baik dari PPN-nya gitu kan. Ya, cukup menarik ya sahabat konsumen apa yang kita diskusikan dengan Bapak Dr. Haris Munandar. Tapi mungkin sebagai sebelum penutup Pak, mungkin ada hal yang bisa di-share juga kepada sahabat konsumen mengenai apa yang sudah Bapak dan tim lakukan, atau mungkin juga himbauan pada konsumen untuk bagaimana juga mereka bisa lebih berdaya. Silakan. Ya. Pertama adalah seluruh kita, ya, jadi tidak hanya masyarakat yang bawah ya atau masyarakat tertentu, bahwa seluruh masyarakat adalah bagian daripada konsumen. Dan oleh karena itu tentunya kita berharap bahwa masyarakat itu harus sadar bahwa hak-hak mereka itu harus dipenuhi ya. Dan kedua, saya juga berharap bahwa para pelaku usaha sebagai bagian daripada undang-undang perlindungan konsumen tersebut ya, undang-undang 8 tahun 1999. Nah, tentunya berharap bahwa mereka juga menumbuhkan budaya untuk meningkatkan layanan jasa mereka, baik produk atau barang, supaya sesuai dengan apa yang mereka sampaikan ya, baik bahwa barang itu adalah barang yang bagus, yang baik, yang sehat dan apa. Dan inilah yang akan kita harapkan, bahwa dua pihak ini harus saling bisa bekerja sama untuk kita meningkatkan perekonomian kita. BPKN terus bekerja termasuk mengadopsi online dispute resolution. Oke. Dan tentunya kita berharap indeks keberdayaan konsumen akan semakin meningkat dan masyarakat Indonesia akan menjadi konsumen yang berdaya. Oke, ya, terima kasih Bapak Dr. Haris Munandar. Ya sahabat konsumen, kita telah di penghujung diskusi kita. Tadi diskusi yang cukup menarik disampaikan Bapak Dr. Haris Munandar. Ada beberapa hal yang mungkin bisa kita highlight. Yang pertama adalah bagaimana kita harus terus memberdayakan konsumen, karena betapapun ada korelasi konsumen yang berdaya dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dan tentunya juga digugah adalah pelaku usaha untuk terus memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat, bagi konsumen, dan tentunya adalah BPKN akan terus bekerja untuk bersama-sama memberdayakan konsumen dan juga mempermudah konsumen dalam hal penyelesaian sengketa untuk mengadopsi teknologi perkembangan teknologi digital baru, yaitu online dispute resolution. Terima kasih sekali lagi untuk perhatian sahabat konsumen dimanapun berada. Kita jumpa kembali dalam podcast Konsumen Bicara edisi berikutnya. Terima kasih.